Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada kajian rutin yang dilaksanakan di hari Sabtu pagi. Setelah libur ya Ramadan kemarin dan juga pekan pertama di bulan Syawal, dan sekarang kita lanjutkan insyaallah masih membahas kitab Mujmal Usul Akidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Profesor Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal, tentang pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum Ramadan kemarin kita membahas tentang poin yang ke-9 dalam pembahasan Tauhid Al-Uluhiyah, tentang Al-Wasilah, dan sudah kita bahas. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan bahas poin yang ke-10, 11, 12 dan 13. Jadi kita akan menyelesaikan pembahasan tentang Tauhid Al-Uluhiyah. Poin yang ke-10 yang punya kitabnya bisa dilihat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-barakatu minallahi ta'ala yakhtassu ba'du khalqihi bima yasha'u minha fala yathbutu fi syai'in illa bidalilin wa hiya ta'ni kathratul khairi wa ziyadatuhu aw thubutuhu wa luzumuhu wa hiya fi zamani kalailatil qadri wa fil makani kal masajidi thalathati
wa fil asya'i kama'i zamzam wa fil a'mali fa kullu amalin salihin mubarakin fa kullu amalin salihin mubarakun wa fil ashkhasi kadzawatil anbiya'i fala yajuzu at-tabarruku bil ashkhasi la bidawatihim wala atharihim illa bidzatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa atharuhu idh lam yarid ad-dalilu illa biha wa qad inqata'a dhalika bimautihi sallallahu alaihi wasallam wa dhihabi atharihi. Poin yang ke-10 dan nanti juga ke-11 masih sama tentang tabarruk. Tentang tabarruk, beliau mengatakan al-barakatu minallah. Keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ya sebagian ciptaannya bima yasha'u minha, sesuai dengan apa yang ia kehendaki, minha menjadi bagian darinya, menjadi bagian yang mana kita boleh ya untuk mencari keberkahan padanya. Fala yathbutu fi syai'in illa bidalilin, maka ya tidak ada keberkahan tabarruk ya pada sesuatu apapun kecuali berdasarkan dalil. Ini tentang al-barakah. Dan kita tahu bahwasanya sesuai dengan apa yang beliau katakan, Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberkahi pada sesuatu. Di awal-awal surat, pada beberapa ya surat Al-Qur'an, seperti dalam surah Al-Furqan, surah Al-Mulk ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Dalam surah Al-Mulk juga tabarakalladzi biyadihil mulku ya. Pada ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang sebagai memberikan keberkahan ya, dan padanya keberkahan itu. Dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala khususkan pada sebagian makhluk-makhluknya, sebagian ciptaan-ciptaannya. Dan tentu itu semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau membahas tentang makna barokah. Wahia, barokah itu adalah ta'ni kathratul khairi wa ziyadatuhu, yaitu banyaknya kebaikan, bertambahnya kebaikan tersebut, atau subutuhu wa luzumuhu ya, atau tetapnya kebaikan itu. Jadi itu secara makna. Kalau kita melihat di dalam bahasa Arab tentunya, al-barakah, keberkahan itu bersumber ya, setidaknya ada dua kata yang menjadi sumber kata barokah. Pertama, kata para ulama, berasal dari kata yaitu burukun.
Yang kedua berasal dari kata birkah, birkatun. Adapun yang pertama dari kata buruk, burukun, itu adalah apa yang dilakukan oleh unta. Unta ya, ketika pada siang hari dia akan menderum ya, turun ke tanah dan dia akan diam. Ya, buruku al-ba'ir, burukul ba'ir, yaitu menderumnya unta, itu menunjukkan unta tersebut akan tetap, akan diam ya, tidak bergerak pada tempat itu. Ini makna kalau keberkahan itu maknanya adalah subutuhu waluzumuhu, yaitu tetapnya kebaikan ya, dan tidak berkurang. Makna yang kedua dari birkah. Birkah artinya sumur. Kenapa? Ya, karena di dalam sumur birkah itu ada kumpulan air yang banyak. Ya. Meskipun dia diambil akan keluar lagi. Diambil airnya akan keluar lagi. Menunjukkan bahwasanya keberkahan ya, itu adalah menunjukkan banyaknya kasratul khair, banyaknya kebaikan. Itulah apa, kenapa disebut bahwasanya makna al-barakah adalah kasratul khairi wa subutuhu wa luzumuhu, banyaknya kebaikan dan bertambahnya kebaikan itu, dan juga menunjukkan tetapnya kebaikan tersebut. Dan beliau menyebutkan ya, di sini pembagian keberkahan terkait dengan waktu, terkait dengan tempat, terkait dengan sesuatu ya, benda, dan terkait dengan amal, juga terkait dengan manusia. Pertama terkait dengan waktu ya. Beliau menyebutkan kalailatil qadar, malam Lailatul Qadar. Kita baca dulu, diterjemahkan dulu, nanti baru akan dijelaskan. Terkait dengan tempat, yaitu 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Terkait dengan benda, yaitu Ma'u Zamzam. Nanti akan dibawakan dalilnya. Terkait dengan amal, beliau mengatakan setiap amal soleh itu ada keberkahan padanya. Terkait dengan al-ashkhas, manusia, disebutkan yaitu zawatul anbiya, yaitu zatnya para nabi ya, fisiknya para nabi. Maka tidak boleh bertabarruk kepada manusia, kepada orang, kecuali dengan fisiknya para nabi dan juga peninggalannya ya. Dan juga tidak boleh ya masuk padanya ya. Dalam hal ini kita hanya boleh untuk bertabarruk kepada zatnya nabi dan asaruhu, peninggalannya, karena tidak ada satupun dalil yang menunjukkan, kata beliau, bahwasanya boleh kita bertabaruk kepada selain Nabi SAW. Dan ketika Nabi SAW telah wafat ya, maka sudah selesai ya, tidak bisa lagi kemudian kita bertabaruk dengan Nabi SAW. Itu adalah jenis-jenis tabaruk. Nah, sebelum kita membahas pada dalil-dalilnya, kita akan membagi dulu ya tabarruk secara jenisnya menjadi 3. Pertama ya, tabarruk syar'iyyah, dan ini tidak beliau sebutkan, dan saya menyebutkan ini, saya dapatkan faedah ini ya dari guru kita Al-Ustadz Abu Isa
Abdullah Salam hafizahullah taala. Dalam buku beliau Mutiara Faidah Kitab Tauhid, dan sejatinya beliau menukil dari kitab At-Tamhid, Syarah Kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala. Jadi pertama apa? Tabarruk yang syar'iyah. Tabarruk yang syar'iyah. Kedua, tabarruk yang sifatnya bid'ah atau bid'iyah. Ketiga, tabarruk yang sifatnya syirkiyah. Tabarruk yang syirik. Nah, yang disebutkan oleh beliau yaitu Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal, itu semuanya adalah tabarruk yang syar'iyah, yang sesuai atau yang ada dalil padanya, ya, menunjukkan ya bahwasanya beliau tatkala menyebutkan macam-macam atau apa jenis tabarruk itu semuanya ada dalilnya, ya, seperti Lailatul Qadar. Ini adalah tabarruk dari sisi waktu yang syar'i. Ya, Al-Quran menyebutkan bahwasanya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maknanya bahwasanya amal soleh yang kita kerjakan Allah akan berkahi dan lipat gandakan sehingga lebih baik daripada amalan yang dikerjakan pada 1000 bulan selain pada malam itu. Ada enggak waktu yang bid'ah? Ada. Ya, seperti orang misalkan mengerjakan amalan-amalan khusus pada waktu-waktu tertentu yang tidak ada dalilnya. Seperti orang merayakan Maulid Nabi, ya, merayakan Isra Mi'raj misalkan. Mereka punya keyakinan, ya, ketika mereka mengerjakan itu di waktu tersebut, ya, itu ada keberkahan, ya, sehingga itu masuk pada tabaruk yang sifatnya bid'ah. Adapun terkait dengan tempat, ya, beliau menyebutkan kal masajidis salasah, 3 masjid. Sudah kita sebutkan tadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan ini semuanya adalah tabaruk yang syar'iyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan khusus terkait dengan Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, dan kami memberkahi sekitarnya, sekitar Masjidil Aqsa. Dan kita tahu dalam hadis disebutkan tentang keutamaan salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa tidak sama dengan masjid-masjid yang lain, menunjukkan keberkahan. Ya, karena ada kebaikan yang banyak, pahalanya berlipat. Nah, ada enggak yang bid'ah? Ada. Orang yang bertabaruk kepada tempat, ya, yang tidak ada dalil padanya, seperti orang Syiah, mereka meyakini tanah Karbala itu lebih baik daripada Mekah, ya. Sehingga kalau antum lihat orang Syiah itu tatkala mereka, terkadang ya, ada di antara mereka itu sholat membawa batu kecil itu dari tanah Karbala katanya, taruh di tempat sujudnya, nanti kalau sujud ditempelkan kepalanya itu di mana? Di batu itu. Kenapa? Ini tanah yang diberkahi, tanah Karbala katanya. Bahkan Karbala itu lebih baik daripada Mekah. Itu keyakinan orang Syiah, ya, dan itu adalah tabaruk yang bid'ah, ya. Tabaruk yang syirik terkait dengan tempat ada, ya. Dan itu adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu, ya, pada surah An-Najm ayat yang ke-19.
afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Jadi orang-orang musyrikin ya, mereka biasa bertabarruk kepada Lata, Manat dan Uzza. Siapa itu mereka? Mereka bukanlah makhluk hidup. Ya, disebutkan oleh para ulama Lata, Manat ya dan Uzza itu adalah batu dan pohon. Jadi orang-orang musyrik ya, mereka mengagungkan, bertabarruk kepada batu yang diagungkan, kepada pohon yang diagungkan ya, berharap ya bahwasanya mereka akan mendapatkan keberkahan darinya ya. Sebagaimana kejadian atau orang-orang musyrikin pada zaman sekarang ya, ya'ti ilal kubur, mereka mendatangi kubur tertentu, kemudian itu terkait dengan tempat ya, kemudian ia mengalap berkah di sana misalkan ya, dengan baca Al-Quran di sana, sholat di sana, bahkan ya berdoa di sana dan meyakini bahwasanya doanya lebih cepat sampai, itu adalah ya masuk kategori tabaruk yang bid'ah. Adapun kalau dia langsung meminta kepada penghuni kubur ya, maka itu masuk kepada tabaruk yang syirik. Itu adalah terkait dengan bertabaruk dengan tempat. Tidak ada tempat yang kita boleh bertabaruk di sana kecuali 3 tempat ini: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ya, bahkan boleh seorang muslim itu bersusah payah ya, berlelah-lelah hanya untuk bisa sholat di 3 masjid itu ya. Nabi SAW beliau bersabda, la tusaddur rihala illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian bersusah payah ya untuk dalam berrihlah ya, melakukan perjalanan kecuali pada salah satu di antara 3 masjid. Kenapa? Karena pada 3 masjid tersebut ada keutamaan. Berarti maknanya tidak boleh ya bersusah payah dalam melakukan perjalanan ya ke tempat tertentu selain dari 3 masjid ini ya, kita lihat sebagian kaum muslimin mereka bersusah payah bersafar ya ke makam-makam tertentu ya, ke masjid-masjid tertentu dengan keyakinan di situ ada keberkahan. Nah, ini tabaruk yang bid'ah, bahkan bisa jadi kepada tabaruk yang syirik ya. Apabila ia meyakini bahwasanya tempat itu betul-betul ya bisa untuk memberikan manfaat dan menolak kemudaratan. Itu terkait dengan tempat. Wa fil asya, terkait dengan benda, kama'i zamzam, ini yang syar'i. Karena Nabi SAW bersabda, ma'u zamzam, air zamzam itu lima syuribalahu ya, tergantung ya doa dari orang yang meminumnya ya, itu adalah air zamzam. Apabila kita meminum air zamzam, disunnahkan kita berdoa apa saja yang baik, menunjukkan ada keberkahan ya, menunjukkan ada keberkahan ya. Bahkan dikisahkan ya oleh salah seorang guru kami, ketika Syekh Mukbil dari Yaman datang ke Arab Saudi ya, saat itu beliau ingin bisa belajar di Mekah sana, karena beliau seorang yang fakir ya, datang ke Masjidil Haram tanpa membawa persiapan yang banyak. Apa yang beliau lakukan? Selama 3 bulan beliau hanya meminum air zam-zam ya, dan kuat ya, Allah alam itu yang dikisahkan demikian. Jadi 3 bulan hanya minum air zam-zam saja, Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala.
Wa fil a'mal. Nah, sekarang amalan yang yang berkah. Fa kullu amalin shalihin mubarak. Setiap amal soleh itu padanya ada keberkahan. Nah, tadi pada benda ya, yang syar'i adalah air Zam-Zam. Ya, ada enggak keyakinan orang kepada benda tertentu yang itu tidak ada dalilnya dan ia menganggapnya benda tersebut adalah berkah? Ada ini zaman Nabi SAW. Ya, sebagaimana hadisnya dari Abu Waqid Al-Laitsi. Ya. Kisah sebagian sahabat Nabi SAW yang disifati bahwasanya mereka adalah hudatsa'u ahdin bikufrin, artinya orang yang baru masuk Islam. Ya. Saat itu sebagian sahabat ini yang baru masuk Islam, ia melihat ya orang-orang musyrik, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka ya di sebuah pohon yang dinamakan pohonnya Zatu Anwat. Jadi tabaruk kepada benda ya, kepada pohon. Jadi orang musyrik menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon yang dinamakan pohonnya adalah Zatu Anwat. Jadi, kenapa orang musyrikin melakukan itu? Setidaknya ada 3 alasan. Pertama adalah ta'zim. Ya, ta'zim. Ya, mereka itu mengagungkan pohon tersebut, pohon keramat gitu kan. Dan ta'zim itu adalah bagian dari ibadah. Yang kedua, selain ta'zim, ya, mereka juga berdiam diri di pohon tersebut sambil menggantungkan senjata mereka. Yang ketiga, ya mereka jelas bertabarruk dengan pohon itu, menganggap bahwasanya kalau senjata itu digantungkan di pohon tersebut, nanti orang yang membawa senjata itu ya lebih hebat senjatanya ya. Beda kalau dibiarkan ya. Itu anggapan orang musyrik. Lalu apa yang terjadi? Sahabat-sahabat tadi yang baru masuk Islam meminta kepada Nabi SAW agar dibuatkan pohon ya, sebagaimana orang-orang musyrikin itu punya pohon yang namanya Zatu Anwat ya. Ya, namanya orang baru masuk Islam ya, tidak mengerti, tidak faham. Maka saat itu Nabi SAW beliau bersabda, Allahu Akbar, innahas sunan. Maha besar Allah ya, sesungguhnya itu adalah ya perbuatan yang telah dilakukan oleh umat terdahulu. Ya, qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya, kalian telah mengatakan apa yang dikatakan oleh Banu Israil kepada Nabi Musa. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 138, orang Bani Israil itu meminta kepada Nabi Musa agar dibuatkan sesembahan sebagaimana ya orang-orang musyrik itu punya sesembahan, punya alihah. Maka saat itu kan dikatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tajhalun, orang-orang yang bodoh. Nabi juga pada saat itu marah kepada para sahabat yang baru masuk Islam ini, meskipun mereka tidak melakukannya, hanya sebatas ucapan, keinginan ya. Nah, itu adalah tabaruk yang sifatnya tidak syar'i, masuknya bisa kepada bid'ah atau kepada syirik ya. Adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tadi yang menggantungkan senjata-senjata mereka, itu jelas kategorinya adalah tabaruk yang syirik. Nah, yang terakhir dalam tabaruk, wa fil ashkhasi kadzawatil anbiya. Nah, terkait dengan zat para nabi ya, terkait dengan zat para nabi. Zat para nabi ya, mereka ada keberkahan padanya
ya, dan juga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka saling berebut bekas air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ya di antara mereka, ya di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mengumpulkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di antara mereka yang sakit, kemudian dicelupkan air itu ke air dan diminum air itu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Dan ini hanya terkait dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kepada yang lainnya. Kalau kita meyakini orang tertentu dia memiliki barokah, nah ini hati-hati, bisa masuk kepada kesyirikan. Ya. Misal ada orang ya fulan yang kelihatan di kalangan masyarakat awam sebagai ya ulama besar misalkan gitu ya, wali, kemudian datang masuk ke masjid, dia cuci kaki, bekas cucian kakinya diminum misalkan ya, apa barokah. Ini hati-hati, bisa masuk kepada kesyirikan ya. Atau ada yang sampai minum air kencingnya misalkan ya. Apalagi hewan ya, ada sebagian tempat waliyadzubillah ya bertabaruk kepada hewan, air kencingnya, kotorannya. Ini terjadi di orang-orang musyrik di India. Mereka bertabaruk, itu tabaruk ya dengan kotoran sapi, mengharap dengan kotoran sapi itu bisa melindunginya dari virus katanya. Ya, dan ini nggak berbeda dengan kondisi sebagian kaum muslimin di negara kita, ada yang bertabaruk dengan mengambil kotoran hewan tertentu, dimasukkan ke dagangannya misalkan ya, dia dagang kuliner ya, supaya apa? Supaya laku ya, supaya banyak yang beli. Ini kejahilan tentunya. Kalau orang aja nggak masuk kepada keberkahan, nggak boleh kita, apalagi hewan. Ya. Dan tidak ada satupun manusia setelah Nabi SAW wafat itu boleh kita bertabaruk kepadanya. Kenapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain sepeninggal Nabi SAW itu tidak ada yang bertabaruk kepada Abu Bakar, bertabaruk kepada Umar, tidak ada. Kalau ada sudah ada riwayatnya, dan tidak ada. Ya. Biasanya ya kalangan para santri itu suka apa? Bermain-main dengan tabarruk. Oh, ini bekas minumnya Ustadz, ini berkah. Ya, diminum. Tidak boleh ada keyakinan itu. Ya. Bekas makanannya, ya. Dan seterusnya itu tidak boleh. Kenapa? Dengan sebab keyakinan itu, ya berarti kita telah mendatangkan bid'ah baru. Ya. Maka kata beliau, at-tabarruku minal umurid tauqifiyah. Tabarruk itu adalah perkara yang sifatnya tauqifi. Fala yajuzu tabarruku illa bima warada bihi dalil. Tidak boleh bertabarruk kecuali ya yang ada dalil padanya. Itu poin yang ke-11. Jadi tabarruk sifatnya apa? Tauqifiyah. Kita menunggu dalil. Ketika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya benda tertentu atau tempat tertentu, waktu tertentu itu ada keberkahan padanya, maka tidak kita lakukan. Ya. Tadi waktu sudah kita bahas. Sebagian orang meyakini waktu-waktu tertentu itu ada keberkahan, padahal tidak ada dalil. Ya. Atau apa? Tempat tertentu, benda tertentu. Itu tentang tabarruk. Ya. Nah, kita bahas poin yang ke-12. Beliau mengatakan af'alun nasi indal kuburi wa ziyaratiha thalathatu anwa. Perbuatan manusia
terkait dengan kubur dan ziarah kepadanya itu ada 3 macam. Al-awwalu masyru'un. Yang pertama yaitu sesuatu yang disyariatkan. Jadi ini adalah sikap ya manusia terkait dengan kubur. Pertama adalah perbuatannya disyariatkan. Seperti apa? Yaitu ziyaratul kubur. Dan fungsi dari ziyaratul kubur adalah litudzakkirul akhirah, untuk mengingat akhirat. Walis salami ala ahliha, dan mengucapkan salam kepada ahlinya yaitu penghuni kubur. Wadu'a'u lahum, dan mendoakan mereka. Hanya 3 itu saja ya. Kalau di luar 3 itu nanti masuknya bisa kepada yang kedua atau yang ketiga, bid'ah atau syirik ya. Jadi itu yang pertama terkait dengan kubur ya. Yang disyariatkan adalah ziaratul kubur, yang fungsinya adalah untuk mengingat akhirat, mengucapkan salam kepada penghuni kubur, dan juga mendoakan mereka. Bukan meminta doa kepada mereka, tapi mendoakan mereka ya, itu yang pertama. Dan Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Al-an, sekarang fazuruha, ziarahilah. Karena padanya ya ada faedah yang sangat besar, itu yaitu untuk mengingatkan kita kepada kematian. Itu yang pertama yang disyariatkan. Yang kedua, ats-tsani bid'iyyun yunafi kamalat tauhid. Yang kedua adalah sifatnya bid'ah. Jadi perbuatan atau sikap manusia kepada kubur masuk kategorinya bid'ah, yang menafikan kesempurnaan tauhid. Bahkan bisa menjadi wasilah dari wasilah-wasilah kesyirikan ya. Wa huwa wasilatun min wasailis syirki. Nah, beliau contohkan mana terkait dengan kubur yang masuk kategori bid'ah. Wa huwa qasdu ibadatillahi wat taqarrubu ilaihi indal kubur. Nah, ini beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi di sisi kubur. Ini bid'ah dan masuk perantara menuju kesyirikan. Ada orang yang lebih khusyuk ya, sholatnya lebih khusyuk, baca Al-Qur'annya di pinggir kuburan daripada di masjid. Bahkan kuburannya dihias ya, dibangunkan masjid, orang-orang ibadah di sana, lebih khusyuk dia doanya, lebih khusyuk iktikafnya, mungkin lebih lama juga iktikafnya daripada antum yang di sini kemarin. Bener-bener nggak keluar 7 hari 7 malam itu ya. Ada yang demikian, beribadahnya di kubur lebih khusyuk, dan itu adalah bid'ah, wasilah menuju kesyirikan. Au qasdut tabarruki biha, atau tadi tujuannya tabarruk. Tabarruk dalam artian ini sebagai perantara untuk mendapatkan keberkahan. Ya. Dia datang kuburan untuk ya perantara mendapatkan keberkahan. Itu masuknya bid'ah, wasilah kepada kesyirikan. Au ihda'us tsawab indaha. Ya. Yaitu menghadiahkan pahala di sisinya. Wal bina'u 'alaiha, membangun kuburan. Ya, kuburannya dibangun, itu bagian dari bid'ah. Ya.
Wallahu alam di mana itu ya. Ada yang kubur dibuat seperti masjid betul-betul ya. Ditinggikan, dihias, dipasang lampu. Dan orang-orang pada ibadah di sekitar kuburan itu. Banyak ya. Wal bina'u alaih wa tajsisiha wa israjiha. Ya kuburannya dicat, dibangun yang bagus, dicat, wa israjiha, dinyalakan lampu-lampu ya. Ini semua wasilah menuju kesyirikan. Wattikhadhiha masajid, dan menjadikan kuburan itu sebagai masjid ya. Maka di dalam syariat kita semua ini terlarang karena wasilah menuju kesyirikan. Dan orang yang sholat ya di masjid yang terdapat kubur di sana, maka sholatnya tidak sah ya. Dan itu terkait dengan batasannya seperti apa ya, perlu perincian. Tetapi ala kulli hal itu hukum yang sifatnya umum, bahwa tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Nah, baru kemudian dirinci oleh para ulama seperti apa batasannya ya. Yang pertama, bahwa yang lebih terlarang adalah ketika kuburannya itu berada di depan imam ya, kuburannya berada di depan imam ya, berarti ketika sholat ya kita menghadap kuburan, sujudnya kepada kuburan seperti itu. Nah, kemudian diberikan solusi bagaimana, maka solusinya adalah dilihat mana yang lebih dahulu yang berada. Kalau masjid terlebih dahulu, maka kuburannya harus dipindahkan. Kalau kuburannya ada terlebih dahulu baru dibangun masjid, maka masjidnya dirobohkan ya, karena semuanya itu adalah wasilah menuju kesyirikan. Wa syaddur rihali ilaiha, ya ini bersusah payah untuk melakukan perjalanan kepadanya, ke makam wali-wali ya di Jawa sana ya, banyak wisata religi gitu. Sewa bis dari sini ya, melakukan perjalanan safar jauh-jauh berapa ya, 2 hari 3 hari hanya untuk mendatangi kuburan tertentu ya, dengan dalih wisata religi tadi. Padahal itu semua adalah wasilah menuju kesyirikan ya. Wa nahwi dzalika mimma thabata an-nahyu anhu aw mimma la asla lahu fi syara', atau yang selainnya yang telah datang larangan terkait dengan hal tersebut ya, atau yang tidak ada asalnya di dalam syariat, masuknya kepada bid'ah. Sekarang yang ketiga, ats-tsalits. Jadi pertama disyariatkan, kedua yang bid'ah, ketiga syirik. Apa bedanya bid'ah dengan syirik? Kalau bid'ah itu yang dinafikan adalah kesempurnaan tauhid, dia tidak sampai kepada derajat musyrik. Adapun syirik ini menafikan tauhid ya. Bagaimana bentuknya? Bisa ada orang terkait dengan kuburan kok dia masuk menjadi amalannya adalah amalan syirik. Kata beliau, wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li sahibil qabri, memalingkan salah satu jenis ibadah untuk penghuni kubur, kadu'aihi min dunillah, seperti berdoa kepadanya ya, seperti berdoa kepadanya. Jadi langsung meminta kepada penghuni kubur. Wal isti'anatu wal istighatsatu bihi, isti'anah dan istighatsah kepadanya. Wat tawaf, tawaf ibadah. Ada tawaf di kuburan? Ada. Di kuburannya siapa? Di kuburannya Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang di Iran sana. Di Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu
tokoh ya yang membunuh Umar bin Khattab, ya, kuburannya dibangun di Teheran, di Iran, dan dibangun megah, ya, orang-orang itikaf tawaf di sana. Wadzabhu, menyembelih adalah ibadah. Menyembelih di sisi kuburan dengan ya dia meniatkan niat-niat tertentu kepada penghuni kubur, ini adalah bagian dari syirik. Wan nadhru lahu, bernazar, wa nahwi dzalika, dan yang lainnya. Dan kalau kita lihat ya, dan ini disebutkan oleh ya Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala, bahwa ya keadaan Arab Saudi sebelum dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab masih banyak yang seperti itu, yang menafikan tauhid seorang muslim ya dengan pengagungan kepada kubur. Ya. Sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, setelah dakwah beliau dan murid-murid beliau, mulai banyak perubahan sedikit demi sedikit. Jadi jangan antum kira Arab Saudi itu semenjak Rasulullah ya berdakwah sampai sekarang itu kondisinya demikian. Ya. Justru banyak terjadi kesyirikan, ya, maka diusahakanlah perjuangan dakwah tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, sebelumnya ada, ya, tetapi tidak masif pergerakan dakwahnya. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdakwah melalui murid-muridnya juga, mengirim surat dan seterusnya, ya, maka banyak kaum muslimin yang mulai berubah. Pertama yang perbaiki adalah akidahnya, tauhidnya, imannya, ya. Baru kemudian perlahan-lahan, ya, bahkan saya dapat cerita dari dosen di Universitas Muhammad bin Saud sana, ya, sebelum tahun 1979, ya, Arab Saudi itu ya banyak masyarakatnya masih awam, ya. Kalau di mobil itu mungkin, kalau di kita versi dangdutnya mungkin, ya. Kalau di sana apa itu namanya, ya? Itu yang diputarkan itu, ya, itu wanita-wanita. Jangan antum kira dari dulu tuh berhijabnya seperti sekarang. Sebelum 1979, ya, itu hanya ada yang mungkin pakai tutup kepala begitu, ya, di Arab Saudi. Nah, dulu Syekh Al-Utsaimin, ya, kajiannya itu paling 5 orang yang ikut awal-awal itu. Setelah tersebarnya media, ya, lewat kaset, ya, kemudian dicetak kitab-kitab yang ringkas dibagikan, mulai orang banyak sadar. Yang tadinya itu yang diputarkan di mobil mereka itu adalah musik, ya, lagu-lagu, mulai yang diputarkan adalah merotal Al-Quran, kajian para masyayikh. Mulai perubahan itu terjadi. Jadi tidak langsung berubah, dan antum harus, ya, punya keyakinan kita pun bisa demikian, ya, dengan perjuangan dakwah. Tentu pertama dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melalui perjuangan para asatidz kita, ya, mulai pelan-pelan itu perubahan terlihat, ya. Dan itu kita harus yakini, ya. Yang dulunya orang itu biasa saja gitu, ya, datang ke kuburan, ke pohon besar, dia kemudian ngalap berkah di situ, kasih sesajen di situ. Sekarang orang sudah bisa menilai, oh, itu perbuatan syirik, berani, ya. Sekarang tersebar dakwah, ya, itu adalah yang menafikan tauhid, yaitu kata beliau, memalingkan jenis ibadah kepada penghuni kubur. Ayyan kana hadhil ibadah, apapun jenis ibadah ini,
ta'zim kepadanya. Ya, kalau lewat kuburan tertentu tuh, wah kayaknya ada ini nih apa? Angker nih. Itu hati-hati ya, buang perasaan itu. Nggak ada, sama aja. Kuburan siapapun sama. Mau kuburannya fulan atau alan atau yang lainnya sama. Ya. Atau apalagi sampai berdoa, apalagi sampai isti'anah. Ya, apalagi ya bagian dari kesyirikan juga adalah menjadikan tanah kuburan diambil ya. Kemudian dia jadikan itu ya sebagai jimat, sebagai yang lainnya, bagian dari kesyirikan. Kalau di sini mungkin antum melihat alhamdulillah tidak ada ya. Tapi ketika antum misal pulang kampung dengar obrolan orang-orang kampung gitu ya, mungkin ada yang demikian. Ya. Karena belum tersentuh dakwah, maka kewajiban kita semua yang belajar sunnah untuk bersemangat mendakwahkan tauhid. Yang terakhir poin ke-13 beliau mengatakan wal wasailu laha hukmul maqasid. Wasilah, wasail perantara ya, laha hukmul maqasid. Baginya hukum tujuan. Artinya dia dikenai hukum sebagaimana hukum tujuannya. Wa kullu dzari'atin ila syirki fi ibadatillahi awil ibtida'i fid dini yajibu sadduha. Setiap dzari'ah ya ila syirki ya, kepada kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah atau membuat bid'ah di dalam agama, maka wajib untuk ditutup. Setiap ada peluang, maksudnya ada peluang bahwasanya perkara tersebut itu menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan atau kepada kebid'ahan, maka wajib ditutup celah itu, peluang itu ya. Contohnya apa tadi? Nabi melarang untuk berrihlah ya, bepergian jauh, safar, kecuali kepada 3 masjid, karena dikhawatirkan ya akan menjadi peluang celah orang untuk berbuat syirik ya. Dan meskipun itu ada hadisnya, banyak orang yang melanggar ya, tapi Islam datang untuk menjaga celah itu agar tidak terbuka. Fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap muhdatsah, perkara yang baru di dalam din, dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah dhalalatun, kesesatan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan sebagai muqaddimah ya, yang insyaallah nanti pada hari-hari selanjutnya kajian di Masjid Abu Bakar As-Siddiq akan terus berlangsung insyaallah ya, mulai dari Sabtu pagi bersama nanti Ustadz Abu Syafiq, dan juga yang Ahad ketiga ya dengan Ustadz Abu Isa Abdullah Salam hafizahullah taala. Karena muqaddimah tidak usah tanya jawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.